sharing atau berbagi pengajaran tentang pendamaian. Katakan bersama saya, pendamaian. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita dari kitab Roma pasalnya yang ke-5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, sekali lagi kata ini muncul, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang pendamaian, apa itu pendamaian atau damai atau berdamai? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu berbaik kembali atau berhenti bermusuhan. Itu artinya diperdamaikan atau berdamai. Berbaikan kembali atau berhenti bermusuhan ya. Bapak Ibu yang sudah menikah kadang ini relevan dalam hidup kita ya. Rumah tangga mana yang suami istri gak pernah ribut? Benar kau ya. Ada masalah, ada pergumulan, kadang-kadang kita ribut ya. Tapi waktu kita akur kembali itu yang disebut dengan pendamaian. Kita berdamai kembali. Nah, Alkitab bilang kita pernah ada di satu posisi ya. Kita itu menjadi seterunya Allah. Ya. Seteru itu artinya bermusuhan ya. Kapan itu terjadi? Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita ini menjadi seterunya Allah. Kita manusia bermusuhan dengan Allah. Padahal kalau kita kembali ke konsep dasar penciptaan, kita ini manusia diciptakan dengan segala cinta dan kasih Tuhan. Ya. Saking cintanya Tuhan sama kita, Tuhan gak mau jauh dengan kita. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan taruh di mana? Di Taman Eden. Eden itu artinya presence of God, kehadiran Tuhan. Ya. Wilayah atau teritori yang dekat sekali dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa hadir kapan saja di situ. Bukan hanya itu, saking cintanya dengan manusia, Tuhan kasih taman yang terbaik. Saya baca lagi tadi pagi, Taman Eden ini ada satu sungai yang punya 4 cabang. Ya. Pison, Tigris, dan saya lupa yang lainnya namanya. Tapi sungai-sungai itu menghasilkan permata-permata. Emas yang terbaik ada di sana. Ya. Bahkan segala sesuatu Tuhan cukupkan untuk kebutuhan manusia. Fasilitas terbaik, apa yang mereka ingin makan Tuhan kasih. Dan yang paling penting, di Taman Eden itu ada yang namanya shalom. Damai sejahtera yang tak terkatakan. Antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan Allah. Sampai akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia akhirnya jatuh dalam dosa karena apa? Alasan dasarnya karena nggak bisa bersyukur. Ya. Makanya hati-hati dengan ucapan syukur. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi waktu iblis mulai korek identitas mereka, iblis bilang begini, hey, kamu itu kalau kamu makan buah itu kamu nggak akan mati. Tetapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Tuhan sudah bikin mereka segambar dan serupa dengan Allah, tapi manusia itu nggak pernah puas. Manusia nggak pernah bersyukur. Waktu iblis sodorkan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Pengen juga jadi sama seperti Allah. Akhirnya singkat cerita, Hawa makan buahnya, Hawa tawarkan ke suaminya, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Ya. Semenjak itu ada konsekuensi yang berat ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, mereka harus terpisah dengan Allah. Manusia menjadi seterunya Allah. Kita tahu waktu Tuhan datang carimu, manusia takut. Mereka bersembunyi, mereka bilang gak mau ketemu karena kami telanjang. Ya. Kemudian mereka tadinya ada di zona yang nyaman, zona terpelihara. Ya. Di Taman Eden semua baik-baik. Waktu Tuhan ciptakan apa? Kita bilang, waktu Tuhan ciptakan semua, firman Tuhan bilang semua baik adanya. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah kemudian mulai memunculkan duri, semak duri. Dan Alkitab bilang manusia harus banting tulang, bekerja, keluar keringat untuk mendapatkan makanan. Ya. Itu akibat dosa.
Ada hal yang berat yang harus diterima oleh manusia. Tapi yang paling parah adalah manusia itu menjadi seterunya Tuhan. Ya. Bermusuhan dengan Tuhan. Nah ini perlu didamaikan. Ya. Ini perlu didamaikan. Sederhananya begini saudara. Allah murka dengan kita. Kita perlu sesuatu untuk bisa menetralkan atau mendamaikan amarah Tuhan yang meluap-luap itu. Ya. Ada istilah sederhana begini. Kalau Bapak Ibu tahu, ini sekarang sudah nggak ada. Mungkin zaman dulu ada ya. Kalau saudara melakukan pelanggaran, ya, bawa kendaraan, kemudian saudara lakukan pelanggaran di jalan, kemudian di stop sama polisi, saudara ke gap, polisi tangkap saudara, wah, ini mesti disidang ini. Kadang-kadang ada bahasa apa? Pak, bisa atur damai aja nggak Pak? Ya, benar kan? Ada yang pernah alami? Oh, dulu, tapi sekarang polisi baik-baik, jujur-jujur polisi. Itu polisi-polisi dulu, jauh. Ya. Oh, kamu punya berapa di situ? Nah, kalau mau lolos dari hukuman, harus ada keluar biaya pendamaian. Ya. Atur damai aja Pak. Ya. Atur damai. Demikian juga kita harus mengerti, Tuhan itu nggak kompromi dengan dosa, Dia murka. Ya. Dia nggak bisa toleransi dosa. Butuh didamaikan, hatinya yang meluap dengan amarah. Nanti kita baca nanti ada kata-kata itu akan muncul di dalam Alkitab. Nah, sementara di dalam Alkitab sendiri, Tuhan sudah memperkenalkan tentang konsep pendamaian itu di banyak cerita. Ya. Coba slide selanjutnya. Saudara mungkin ingat cerita ini. Ini kisah tentang Yakub dan Esau. Ada yang ingat ceritanya? Yakub ini penipu ya. Yakub perjanjian lama. Tapi Yakub perjanjian baru, Yakub yang diberkati Tuhan. Yakub ini penipu. Dia tipu papanya Ishak demi mendapatkan hak kesulungan yang dimiliki oleh kakaknya Esau. Ya. Singkat cerita, dia dapat hak kesulungannya yang dimiliki oleh Esau. Esau akhirnya marah. Dan Esau mau bunuh si Yakub ini. Yakub akhirnya lari. Dia lari ke rumah mertuanya Laban. Di sanalah dia bertemu dengan Rachel dan Leah istrinya. Ya. Singkat cerita, sekian lama dia ada di gubuk mertuanya. Dia bilang, pengen pulang ke rumah. Ya. Tapi dia takut, karena dia harus bertemu dengan kakaknya yang benar-benar marah sama dia. Namanya Esau. Saudara tahu, waktu dia hampir ketemu dengan Esau, apa yang dia lakukan? Dia kirim upeti kepada Esau. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan hati Esau. Tujuannya apa? Agar supaya Esau nggak marah lagi. Ya. Sogokan supaya bisa damai hatinya. Ya. Kita tahu ceritanya, waktu itu dia kirim budak-budaknya, dia kirim hartanya. Tetapi waktu dia ketemu dengan Esau, bukannya Esau marah. Esau justru peluk dia. Dia bilang, nggak perlu begini. Saya tuh punya banyak juga di rumah. Bersyukur, yang penting kamu bisa pulang. Tapi di sini kemudian konsep tentang pendamaian mulai diperkenalkan. Kalau cerita lain lagi, Bapak Ibu boleh baca slide selanjutnya. Kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Ya. Saudara pernah baca cerita ini? Ya. Nabal ini seorang pengusaha. Alkitab catat dia profesinya pengusaha yang kaya raya, saudara. Ya. Punya banyak ternak, tapi dia punya sifat sombong. Namanya Nabal, demikian juga kelakuannya, bebal. Ya. Tapi dia punya istri yang luar biasa. Istrinya Abigail dikenal sebagai wanita yang bijaksana. Satu kali Daud suruh utusan datang ke Nabal ini untuk meminta sedikit berkat karena Nabal ini lagi panen pengguntingan bulu domba. Ya. Nah, waktu pengguntingan bulu domba itu selalu identik dengan pesta. Dikirimlah orang kepada Daud, ini 10 orang utusannya Daud, kasih salam kepadanya. Tapi karena ini orang kaya yang sombong dan bebal si Nabal, dia maki-maki utusan dari Daud. Padahal Daud menjaga kawanan ternaknya si Nabal ini, menjaga orang-orangnya Nabal ini supaya nggak diganggu oleh penjahat-penjahat. Tapi waktu Daud kirim utusan, dimarahin saudara. Dikata-katain, Alkitab bilang dimaki-maki saudara. Ya. Ini orang kaya yang sombong, yang nggak tahu diri. Tapi untung dia punya istri yang bijaksana. Aduh, bersyukur ya. Makanya kalau istri bijaksana, bahagialah suami, diberkatilah suami. Ya. Waktu Daud dengar berita bahwa anak buahnya dimaki-maki sama Nabal ini, Daud naik darah, saudara. Dia bilang kumpulkan 400 pasukan, ya. Besok pagi sebelum fajar menyingsing, kita ratahkan itu rumahnya Nabal. Jangan tinggalkan satupun pria di rumahnya. Ya, semua harus dibasmi. Istrinya dengar. Waduh, bahaya ini. Ini Daud ini sudah terkenal jenderal perang orang Israel. Akhirnya dengan kebijaksanaannya,
dia bikin 200 roti, dia ambil anggur dalam buli-buli ya. Kemudian dia hantarkan kepada Daud ya. Sebagai apa? Sebagai pendamaian. Supaya murka atau amarah Daud itu enggak terlampiaskan dengan menghabisi orang-orang bahkan Nabal sekalian. Akhirnya waktu ketemu Abigail dengan Daud, diserahkanlah itu, kemudian Abigail memohon agar supaya Daud tidak membunuh Nabal dan lain sebagainya. Dan akhirnya hati Daud menjadi reda karena ada pendamaian yang dibawa oleh seorang yang bernama Abigail. Nah, konsep ini kemudian diperkenalkan kepada kita lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tuhan mau kita didamaikan dengan Dia dengan ada sesuatu yang kita bawa kepadanya. Namun jadi pertanyaan, kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi pendamaian atas semua dosa-dosa kita? Diteliti lagi, apakah dengan perbuatan baik kita? Manusia mulai konsep, kalau kita berbuat baik, amarah Tuhan bisa reda mungkin. Atau ada yang bilang, stop berbuat jahat, pasti amarah Tuhan akan reda. Bapak Gembala sudah sampaikan minggu lalu. Ya, kalau orang kena tilang, dia harus dihakim, di sidang. Dia mau berbuat baik apa, mau sumbang apa, mau berikan apa, sidangnya akan tetap jalan. Ya. Demikian juga dengan ini, saudara. Apa yang bisa kita manusia berikan untuk dapat memadamkan amarahnya Tuhan? Sebagai korban pendamaian, kira-kira seperti itu. Ya. Coba direnungkan, ternyata setelah diselidiki perbuatan baik kita, amal ibadah kita, bahkan korban-korban persembahan yang dibawa imam-imam, yang darahnya dipercikan di atas tutup pendamaian, itu enggak sempurna. Allah akhirnya punya inisiatif sendiri. Ya. Manusia nggak bisa punya sesuatu yang bisa didamaikan dengan dia. Dan akhirnya Allah punya inisiatif sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan anaknya sendiri yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk saya dan saudara. Menjadi pendamaian atas kita dan Tuhan. Tuhan juga sendiri yang punya inisiatif. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Coba slide selanjutnya. Dan ini tergambar di dalam kisah Abraham dan anaknya Ishak. Satu kali Tuhan bilang sama Abraham, Abraham persembahkan anakmu Ishak ke gunungnya akan kutunjukkan. Waktu dalam perjalanan Ishak bilang kepada papanya, kepada ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya kita nggak bisa kasih sesuatu untuk menjadi pendamaian antara kita dengan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita anak-anaknya, kehidupan kita umat manusia, Dia berikan anaknya sendiri. Ya. Sebagai apa? Sebagai korban untuk mendamaikan kita dengan Allah, saudara. Makanya ayat ini powerful sekali. Coba slide selanjutnya. Firman Tuhan bilang begini. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini. Akan tetapi, ini keluasan kasih Allah. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya. Jadi Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang ngomong doang. Dia nggak cuma bicara aku mengasihimu. Ya. Sekarang kan banyak orang yang omdo ya. Ngomong doang. I love you so much. I love you bertubi-tubi. Waduh, ternyata di belakang nggak benar ya. Ada banyak janji-janji yang ditebarkan. Waduh, tapi ujung-ujungnya ya, ada hamba Tuhan bilang ke saya, ya sabar ya pastor. Hamba Tuhan itu memang korban janji palsu. Ada yang, pokoknya tenang Pak Gembala, pokoknya aman Pak Gembala, pokoknya saya dan saya. Ujung-ujungnya nggak ada juga. Manusia omdo, tapi Allah kita, Allah yang kita sembah, Dia berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana Ia menunjukkan kasih-Nya? Dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Anaknya yang tunggal Dia berikan kepada saya dan saudara sebagai korban pendamaian. Ya. Dan gak tanggung-tanggung diberikan mati di atas kayu salib. Saudara. Kita baru memperingati ya, Paskah, bagaimana Yesus harus menderita di atas kayu salib. 33 tahun Dia mempersiapkan dirinya. Ada kalimat-kalimat yang menarik ya. 3,5 tahun Ia memberitakan Injil. 3 kilometer perjalanannya melewati jalan Golgota.
39 kali dia dicambuk, 3 paku dipakukan ke dalam tubuhnya. Kenapa saudara? Karena wujud kasih Allah buat saya dan saudara. Dia menjadi pendamaian buat kita. Dan ayat ini gak berhenti di situ. Yang lebih menarik, Alkitab bilang begini. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika apa? Ketika kita sudah melayani, ketika kita masih berdosa. Tuhan gak bilang, kamu mesti sempurna dulu baru aku mati buat kamu. Enggak. Tuhan gak bilang, bayar perpuluhan dulu baru kamu menikmati karya Kristus di atas kayu salib. Melayani dulu atau rajin ke gereja dulu. Enggak. Alkitab bilang waktu kita masih berdosa, Dia sudah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi enggak ada istilah suap-suap Tuhan. Saya mau suap Tuhan biar Tuhan tambah sayang sama kita. Enggak saudara. Dia sudah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Oleh sebab itu kalau ada di antara kita yang merasa hidup kita berdosa, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan bilang, aduh saya nggak mau ke gereja, saya nggak layak, saya orang berdosa. Alkitab bilang, Dia datang cari kita untuk selamatkan kita karena Dia tahu kita nggak punya kemampuan untuk selamat, kita berdosa. Oleh sebab itu Dia beri anaknya menjadi pendamaian buat kita. Kapan? Pada waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, saudara. Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ayat ini, powerful sekali saudara. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Saudara baca sama saya selanjutnya apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu yang saya bilang tadi. Allah kita itu murka waktu kita jatuh dalam dosa. Paulus bilang perhatikan kasih Allah, tapi perhatikan kekerasannya juga. Tuhan gak pernah kompromi dengan dosa. Sampai semua amarahnya Dia tumpahkan ke anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua dihabisin di situ saudara. Dan yang paling menyedihkan, waktu Dia harus terpisah. Yesus harus terpisah dari Bapaknya. Sampai Yesus teriak. Waktu dicambuk Yesus gak teriak loh. Tapi waktu terpisah Dia berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia harus terpisah dengan Bapaknya. Agar supaya hubungan kita dengan Bapa kita bisa nyambung kembali. Dia diberikan untuk mendamaikan kita. Supaya kita gak kena murka Allah. Alkitab bilang kita pasti akan diselamatkan. Konsep Kristenan itu kita harus bersyukur. Makanya diingatkan berkali-kali di Hope Community. Jangan lock out dari kekristenan. Saudara rugi. Karena kekristenan menawarkan keselamatan yang pasti. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena ada pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian ayat selanjutnya bilang apa Bapak Ibu? Selanjutnya. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi fix sampai di sini. Kematian Yesus itu menjadi pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena karya salib Kristus buat kita. Oleh karena kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, bukan akan, tapi telah diperdamaikan, pasti, sekali lagi kata ini muncul, diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah apa, saya suka ayat ini, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Orang Roma, sudah tahu kenapa Paulus tulis ini, orang Roma itu bermegah karena kereta kuda mereka yang hebat. Orang Roma itu bermegah karena kepintaran mereka, karena gedung-gedung mereka, karena wilayah kekuasaan mereka yang luas. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau ingin bermegah, bermegahlah dalam Allah oleh apa? Yesus Kristus. Artinya kita bisa bermegah karena kita punya Yesus Kristus. Mungkin apa yang kita punya terbatas. Mungkin kita nggak sesukses orang lain. Tapi Yesus Kristus dalam hidup kita cukup untuk buat kita bangga, berbahagia, dan bermegah. Kenapa? Aku yakin dan percaya. Aku pasti diselamatkan. Kita diperdamaikan karena karya Kristus. Jangan ada yang memegahkan diri. Saya bisa selamat, saya bisa melayani itu karena saya. Wah, saya nanti masuk surga karena saya rajin berdoa, saya rajin berbuat baik. Saya enggak. Kita bermegah, kita diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Nah, dan Tuhan Yesus sendiri pernah beri gambaran yang jelas tentang ini. Ya.
Bagaimana kita harus sadar bahwa kita diselamatkan hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Coba slide selanjutnya. Satu kali Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ya. Mereka sama-sama datang di bait Allah, sama-sama dengan tujuan yang sama, mereka berdoa. Tetapi orang Farisi ini berdoa, dia merasa apa yang telah dia buat, apa yang telah dia lakukan, itu sangat-sangat punya nilai tinggi, berjasa dan benar-benar memiliki andil untuk menyelamatkan kehidupannya. Ya. Dia bilang begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, dia tunjuk orang ya. Bukan seperti pemungut cukai ini. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini jual jasa, saudara. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, dia pikir apa yang dia lakukan itu bisa mendamaikan dia dengan Allah. Sementara pemungut cukai ini, ya, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Di akhir cerita, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita nggak bisa membanggakan diri dengan perbuatan kita. Melainkan kita harus punya sikap seperti seorang pemungut cukai. Tuhan, kami nggak punya apa-apa. Kami nggak punya daya untuk bisa mendamaikan, untuk bisa menyelamatkan hidup kami sendiri. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dan percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena pendamaian Kristus. Alkitab bilang, orang itu pulang dengan diselamatkan. Nggak perlu jual jasa sama Tuhan, saudara. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Saya akan cepat saja. Apa dampak dari pendamaian yang Yesus kerjakan bagi kita? Yang pertama, ya, apa dampak? Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Ini pasti. Ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua amarah Allah ditumpahkan kepada anaknya ini. Akhirnya tadi hubungan kita dengan Allahnya yang tadinya putus, akhirnya disatukan kembali. Ingat dalam perjanjian lama, nggak sembarang orang bisa ketemu dengan Tuhan. Betul kok ya? Harus bawa darah ya, harus imam besar, itu pun ada hari-hari tertentu. Kalaupun imam besar nggak kudus ketemu Tuhan, konsekuensinya adalah mati. Ya. Nggak semua orang bisa ketemu Allah, tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab bilang tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Ya. Sehingga kita, Alkitab bilang, bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah dan menerima rahmat dan pertolongannya pada waktunya. Hubungan kita kembali terjalin. Dan Rasul Paulus menggambarkan di dalam kitab Roma, Rasul Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin, saudara. Dulu kita seteru, dulu kita musuh, tetapi waktu Yesus datang sebagai pendamaian, semua amarah Allah ditumpahkan kepada anaknya. Dulu kita jauh menjadi dekat. Dulu kita seteru, tapi waktu Yesus mati dan kita percaya kepadanya, Alkitab bilang, Allah ada di pihak kita. Siapakah yang dapat lawan kita? Wow, dia ada di pihak kita sekarang, saudara. Ya. Dulu dia Allah yang jauh, transenden. Tapi waktu Yesus mati bagi kita, dia jadi imanen. Makanya kita kenal dengan istilah apa? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Makanya kita bersyukur di zaman kasih karunia, Roh Kudus itu bertabernakel dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam kita. Kalau zaman perjanjian lama, enggak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Hanya nabi, hanya raja-raja, hanya orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi bersyukur kepada Allah. Karena karya Kristus di atas kayu salib, Roh Kudus dicurahkan. Dan dia ada dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Kita aja yang mungkin yang rugi, nggak pernah ajak dia berbicara dengan kita. Tapi Roh Kudus ada, dia bersahabat dengan kita. Dia bukan musuh kita. Dia penolong, penuntun, penghibur kita. Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dipulihkan? Hubungan kita dengan sesama. Ya.
Karya Yesus di kayu salib memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang menjadi rusak. Hubungan manusia dengan sesama juga jadi rusak. Ya. Ingat waktu Tuhan datang, ya. Kenapa kamu bisa makan buah itu? Adam salahkan siapa? Salahkan istrinya. Oh, ini gara-gara wanita yang kau taruh di sisiku. Ya. Si Hawa salahkan ular. Hubungannya rusak. Datang kepada anak mereka, Kain dan Habel. Itu yang bunuh Habel siapa? Bukan tetangganya. Kakaknya sendiri yang bunuh. Hubungan menjadi rusak. Tetapi lewat karya Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan. Bukan hanya kita dengan Allah, namun kita juga dengan sesama kita manusia. Makanya ada ayat di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 15, ayat ini bilang begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah apa? Mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat ini adalah tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Di jemaat Efesus pada waktu itu terjadi pemisahan yang besar antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya. Orang Yahudi mengeksklusifkan diri, oh kami nggak bergaul dengan sembarang orang. Jadi orang Yunani itu atau orang-orang non-Yahudi nggak bisa ibadah sama-sama dengan mereka. Tapi Rasul Paulus bilang, Yesus telah mati dan menyelamatkan kita. Dan dia telah apa? Yang telah mempersatukan kita, pihak yang dia telah merobohkan tembok pemisah. Ya. Artinya Yesus telah menyatukan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan. Tembok pemisah itu diruntuhkan. Nah lucunya hari-hari ini, Tuhan Yesus merobohkan tembok pemisah. Gereja, justru membangun tembok-tembok yang tinggi. Yang memisahkan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Ya. Jadi denominasi kamu, denominasi aku, oh kita itu berbeda. Dan maaf sekali ya, sekarang sudah tidak rahasia. Di FB, pendeta satu debat dengan pendeta satu. Organisasi satu merasa paling benar, debat dengan organisasi yang lain. Itu di Facebook, saudara. Ya. Dan yang bikin malu, yang komen orang bukan non-Kristen. Mereka komennya apa? Wah, Oten lagi debat. Oten sudah tahu orang Kristen lagi debat. Ada yang komen, ya biasa, perebutan lahan basah katanya. Aduh, saya baca. Ini komentar orang-orang yang dari luar. Mereka nyinyir gereja karena gereja sibuk bangun tembok. Sibuk merasa pelayanan kami paling benar. Pelayanan kami paling baik. Oh yang lain salah. Oh yang lain begini. Kita nggak dipanggil untuk berdebat. Tapi kita dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Saya kadang terlibat dalam perdebatan. Saya nggak mau debat. Bukan karena saya nggak tahu. Saya juga belajar sebenarnya. Tapi saya memilih. Saya mungkin bilang mungkin ada apologet yang lain yang bisa. Tapi kalau saya bukan dipanggil untuk berdebat. Saya lebih senang ya jadi berkat, belajar jadi berkat. Ya. Tapi jangan sampai kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, ya. Menjadi pendamaian, kita damai dengan orang lain. Tapi kita sendiri nggak mau, saudara. Ya. Kita renungkan hari-hari ini, bagaimana kehidupan kita. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Harusnya dalam hidup kita juga kita punya kemampuan untuk hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena salah satu panggilan kita bukan hanya didamaikan. Tuhan rindu kita menjadi duta perdamaian. Katakan bersama saya, duta perdamaian. Coba lihat ayatnya, saya nggak cuma ngomong, ada ayatnya. Ya. Kenapa saya bilang Tuhan panggil kita jadi duta perdamaian? Firman Tuhan bilang begini, dan semuanya ini dari Allah. Jadi inisiatifnya adalah Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Firman Tuhan yang bilang, kita sudah didamaikan dengan Allah. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi duta-duta perdamaian. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam ketakutan. Aduh, kalau mati nanti kemana ya? Waktunya kita datang terus bilang, mati itu kita bisa diselamatkan. Asalkan kita percaya Yesus yang sudah datang sebagai pendamaian antara kita dengan Allah. Disitulah kita bersaksi. Ya. Jangan egois. Ya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah didamaikan dengan Allah. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang perlu berita, yang perlu dengar berita ini. Rasul Paulus bilang, dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Mau jadi duta perdamaian, saudara? Gak perlu jadi PBB, saudara. Tapi lewat kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa jadi duta perdamaian. Paling enggak, ya, sebelum kita mendamaikan orang dengan Allah, kita bisa hidup damai dulu dengan orang-orang di sekitar kita. Hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Tugas kita menceritakan damai yang Tuhan kerjakan. Tapi bagaimana kita bisa ceritakan damai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sementara hidup kita nggak damai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Harus hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Istilahnya selalu diulang-ulang di Haup ini. Mimbar kami terbatas cuma ini. Tapi saudara harus jadi berkat di luar sana bagi banyak orang. Jangan cuman jago kandang. Jangan cuman jago di gereja. Maaf, saya harus beritahu ini. Saya nonton satu podcast, ya, mereka bilang begini. Kenapa sekarang ada banyak orang lock out dari Kristen, pindah ke agama lain? Alasannya apa sudah tahu? Karena orang Kristen itu munafik. Wow. Sedih sebenarnya dengarnya, tapi itu mereka sampai bilang, oh kalau mau cari aktor dan aktris terbaik, cari di gereja Pak. Itu aktor dan aktris terbaik. Oh sandiwaranya bagus. Waduh, itu di luar sana. Kalau di House Community nggak ada. Semua cinta Tuhan. Tapi ini harusnya menggelitik kehidupan kita. Orang yang didamaikan dengan Tuhan, ikut Tuhan. Kita nggak cuma jago di gereja. Kita harus belajar itu. Ya. Kenapa mereka tinggalkan? Karena lihat kelakuan. Nah, kita selalu berdalih dengan kalimat ini. Oh jangan lihat saya. Lihat Tuhan dong, ini. Alkitab loh bilang, hendaklah terangmu bercahaya di mana? Di gereja? Enggak, di depan semua orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan bilang, aduh jangan lihat saya, lihat Tuhan dong. Kayaknya rohani sekali. Tapi Alkitab bilang, hendaklah terangmu bercahaya di mana? Depan semua orang. Bukan cuma di gereja Bapak Ibu. Memang kita sudah terkonsep begini ya. Saya enggak salah itu. Tapi coba lihat kalau kita masuk gereja. Ada tulisan apa? Selamat beribadah. Jadi dalam pikiran bawah sadar kita pikir ibadah itu 2 jam waktu kita masuk dari pintu itu. Dia selalu pikir 2 jam. Makanya banyak orang Kristen, dia setel mode ibadah pada maksud ini sudah mode ibadahnya jalan. Tapi keluar dari gereja, sebenarnya kita ucapin di situ, selamat beribadah. Karena ibadah kita yang sesungguhnya waktu kita ada di luar. Waktu ketemu orang rumah, kamu ibadah enggak? Waktu kita ada di kantor, kita masih ibadah enggak? Masih ada Yesus enggak di dalam kita? Kita kadang enggak ibadah kita sampai di sini aja, sampai sepintu, aduh. Saya kemarin tergelitik, saya harus ngomong ini di sini. Ya. Istri saya diajak ketemu beberapa ibu-ibu. Ya. Saya jadi takut, saudara. Dia pulang, kemudian dia bilang begini. Mereka tanya begini, Pastor Morton itu sama enggak hidupnya? Di gereja dengan di rumah. Saya tanya sama istri saya, kamu jawab apa? Dia cuma ketawa. Tapi saya enggak takut kalau dia ditanya. Ya. Saya jujur, saya enggak takut. Orang tanya itu, ada beberapa ibu-ibu tanya tentang saya. Bagaimana katanya saya di rumah kesehariannya. Saya enggak pernah takut. Makanya saya selalu bilang begini, saya kalau dipuji orang melayani di tempat di luar, oh pastor terima kasih untuk puji Tuhan, saya senang. Tapi saya akan sangat senang kalau orang-orang rumah saya yang bilang, terima kasih pelayananmu memberkati. Karena mereka tahu hidup saya tiap hari. Cara saya ngomong,
Saya rajin atau enggak di rumah, saya perlakukan anak-anak, dia yang paling tahu. Oh, kalau di sini kita hebat semua, selamat beribadah. Tapi harusnya waktu kita keluar dari pintu gereja, itu selamat beribadah. Tuhan damaikan kita agar supaya kita jadi orang-orang yang jadi damai buat orang lain. Saya percaya Tuhan beri kemampuan. Dengan kekuatan kita terbatas, tapi saya tahu ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Kasih karunia-Nya melayakkan kita dan memampukan kita. Waktu ini sudah nggak lama lagi, saya tahu Raja itu akan datang kembali. Hidup ini singkat. Bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Sudahkah hidup kita jadi berkat atau enggak? Kita sudah didamaikan, biarlah hidup kita jadi agen pendamaian. Amin firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.